Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu atas kehadirannya di kegiatan kami dari jurusan Fisika FMIPA UNESA. Kebetulan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi Koranto, Ketua rombongannya Bapak Dwi Koranto, kemudian ada Pak Ajul di sini, kemudian ada Prof Budi juga di ujung, dan ada Pak Dekan, dan nanti insya Allah menyusul, dan ada saya ya, Alan dari jurusan Fisika juga. Nah, di kegiatan kali ini kita akan pelatihan sedikit ya Bapak Ibu terkait dengan produk olahan cabai untuk meningkatkan ya kita bicara perekonomian ya Bapak Ibu di mungkin dusun Bapak Ibu-Ibu masing-masing. Untuk acara pertama monggo Bapak Kajul untuk dapat memberikan sambutan atau wejangan. Oke, terima kasih Pak Lan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Prof Budi Jatmiko, Prof Matlasim, belum gabung ya, Pak Dekan ya. Ya masih, umak dengan masih ya, cucunya ya, oke. Pak Dr. Dwi Koranto selaku ketua rombongannya, ya, katanya Pak Alan tadi, kemudian Pak Alan Deta. Betul. Ini yang yang ahli IT-nya ini ya, sehingga kita bisa nyambung meskipun posisinya jauh ya. Kemudian yang saya hormati Bapak, Ibu-Ibu semua ya, itu ya pesertanya ya, Ibu-Ibu. PKK, Ibu PKK Pak. Ya, Ibu-Ibu PKK Desa Iker-Iker ya, Kecamatan Cermeng Gresik ya, luar biasa ya. Setiap pagi ada kegiatan olahraga ya Bu ya, senam ya. Wah, luar biasa ya. Jadi kesehatan ini memang sekarang ini mahal sekali harganya ya, karena ya masanya masa pandemi, kemudian gampang sekali ya orang terserang penyakit itu, dan berobat juga mahal. Baik Ibu-Ibu sekalian, jadi ini adalah salah satu kegiatan Tridharma ya dari Bapak Ibu dosen, dari Bapak-Bapak dosen ini ya, kebetulan anggotanya Bapak-Bapak semuanya. Jadi kalau di perguruan tinggi itu ada Tridharma ya bagi dosen. Selain pengajaran, jadi memberikan kuliah di kampus ya, kemudian penelitian juga diharapkan harus melakukan ya pengabdian pada masyarakat ya, dari hasil penelitian atau pengembangan bidang ilmu lainnya. Nah, ini kegiatan ini digawangi oleh Pak Dwi Koranto ya. Pak Dwi Koranto ini seringkali melakukan ini ya, inovasi mengolah bahan-bahan hortikultura ya. Termasuk cabai ini, atau nanti seperti apa sama-sama kita ikuti untuk sebuah produk olahan dari cabai ini. Cabai, okay. Nah, saya kira itu pengantarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pagi ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama ya, meskipun jaringannya jauh ya. Inilah kelebihannya atau hikmahnya dari wabah pandemi ini ya. Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa connecting, dibantu dengan teknologi IT yang luar biasa ini. Jadi tidak ada alasan lagi tidak bisa ketemu, misalnya karena posisi jauh atau waktunya terbatas, tetap saja kita bisa melakukan ya, meskipun hanya sebentar. Nah, saya kira nanti mungkin Prof Budi dan bisa memberikan pengarahan juga ya terkait dengan ini. Saya sebagai anggota saja saya, meskipun ya sebagai anggota ya. Jadi ini ada Prof Budi, saya, Prof Lasim. Ini yang bisa di lokasi hanya Pak Dwi sama Pak Alan. Jadi mohon maaf Ibu-Ibu sekalian, sebetulnya ingin sekali, dan sebetulnya kegiatan di lapangan ini jarang-jarang kita lakukan. Jadi sebetulnya kalau ada event seperti ini sebetulnya kesempatan untuk rekreasi, jalan-jalan ya.
Jadi tapi kali ini kita tidak bisa karena ternyata daring ini kesibukan malah bukan berkurang, malah tambah. Ini Iya, produksi sampai 24 jam ini ya. Apa? Jadi, ngurusi berkas-berkas kenaikan pangkat dosen itu sampai nggak tidur-tidur. Belum bimbingan anak S3 ini ya. Ya luar biasa. Saya kira itu ibu-ibu sekalian. Jadi alhamdulillah kita dalam kondisi sehat semuanya. Mari kita ikuti rangkaian acara PKM ini yang diselenggarakan oleh teman-teman dari jurusan Fisika UNESA, dan nanti tentu bersama-sama dengan ibu-ibu PKK ya Desa Iker-Iker Kecamatan Cerming Gresik ini. Jadi kita berkolaborasi ya, saling, mungkin ibu-ibu lebih canggih ya dari bapak-bapak ini. Tapi kita saling sharing lah ya. Oke, saya kira itu. Oke. Sekali lagi terima kasih. Nanti dilanjutkan Prof Budi. Oke. Harus ini ya, sesepuhnya ini ya. Enggak, ini yang paling sepuh ini ya. Iya. Ini yang paling sepuh di jurusan fisika ini ya, Prof. Oke. Termasuk di UNESA juga yang paling sepuh ini. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih sampai dulu Bapak Ketua Jurusan atas sedikit kata-kata atau pertanyaannya. Mungkin berikutnya dari Prof. Mat Nasim dulu, nggih. Ya, setuju. Ada Pak Dekan, nggih, monggo Pak Pak Dekan ya. Oke. Halo, Bapak. Pak Dekan. Ya, Mas. Halo, sudah. Muncul. Halo ya, Pak Lan. Oke. Oke. Oke, mohon bantuannya nggih Pak Dekan untuk memberikan sambutan dan membuka acara nggih, Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, anggota PKK ini ya. Ini background virtualnya masih Ibu-ibu seminar nasional biologi ini Pak Dekan. Enggak apa-apa. Iya, ini kemarin pembukaan di jurusan biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Prof Budi, Pak Kajur, Prof Monasir, Pak Dwi sebagai Ketua PKM, dan Pak Alan yang luar biasa ini, mulai dari menyusun proposal sampai presentasi sampai pelaksanaan PKM hari ini, yang sudah menyiapkan semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Ini mohon maaf, saya Prof Budi, Prof Monasir ini nggak bisa hadir langsung ke lokasi. Pengennya sih ketemu juga ini, ketemu ibu-ibu juga. Ini pesertanya ibu-ibu semua ya ini. Iya Pak. Makanya Pak Dwi, Pak Alan semangat sekali. Terutama Pak Dwi itu yang semangat itu. Terus habis subuh nggak tidur itu. Iya. Ini pelaksanaan PKM ini kewajiban bagi para dosen, ibu-ibu. Mute. Kami sebagai dosen diwajibkan untuk memberikan kontribusi ya, menyumbangkan sebagian pengetahuan, keterampilan ya, mungkin sikap yang sudah dimiliki Bapak Ibu dosen untuk disumbangkan ya, supaya ada kontribusinya ke masyarakat, hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Ini hari ini kami melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, terima kasih masyarakat ini Iker-iker. Desa Iker-Iker ya ini ya. Ini Desanya yang bagus, bersedia ya, untuk bergabung ya dalam pelaksanaan PKM hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk ibu-ibu, khususnya para anggota PKK Iker-Iker ini. Dan yang terpenting dari tindak lanjut PKM ini nanti, ibu-ibu bisa terus ya melanjutkan, mengembangkan
kemudian diterapkan ya untuk kehidupan sehari-hari supaya pelaksanaan PKM ini bisa bermanfaat. Jadi tidak hanya sekedar formalitas PKM, tapi supaya kedepannya nanti lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat, khususnya anggota PKK Iker-Iker ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada, mungkin ini ada juga tokoh masyarakat, ketua RT atau mungkin ada yang hadir nggak ini? Sesepuh desa mungkin. Ini juga saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung pelaksanaan PKM hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo dilanjut Prof Budi. Dan barangkali tadi Pak Alan perlu dibuka dulu. Marilah dulu, kegiatan ini kita buka bersama supaya jalannya lancar dengan mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga PKM ini berjalan lancar dan yang terpenting bermanfaat untuk masyarakat. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dekan atas sambutan dan pembukaannya. Untuk agenda berikutnya mungkin ada sedikit wejangan atau ada sambutan dari Prof. Budi. Dosen senior nggih Pak Dekan nggih. Senior di UNESA. Dekan senior. Ya. Ya, terima kasih Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dekan, Prof. Matlasim, Pak Kajur, Profesor Munasir, juga Pak Alan sebagai tim yang ya sangat berperan, juga Pak Dwi yang sebagai ketuanya ya. Marilah kita bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan PKM ya. Khususnya di desa Iker-Iker di Gresik ya. Jadi yang ini yang ibu-ibu PKK Iker-Iker ini adalah tim kami dari jurusan fisika ya. Saya sebenarnya anggota saja ibu-ibu. Nah, ini kan ada Pak Dekan, ada Pak Kajur ya, tetapi paling tua saya di jurusan ini, paling tua ya. Jadi ya terima kasih ya kami bisa diberikan kesempatan untuk berbicara. Ibu-ibu yang saya muliakan ya, tadi sudah banyak diceritakan bahwa sebenarnya tugas dosen itu ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Jadi mengajar, mendidik ya. Yang kedua itu melaksanakan penelitian, meneliti ya. Kemudian yang ketiga ini yang sekarang ini yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian pada masyarakat ini diminta memang dosen itu harus menyebarkan ilmunya ya. Ya tidak terbatas pada ilmu yang langsung asli pendidikan fisika begitu ya, tidak harus itu. Tapi juga pengetahuan yang dimiliki untuk disampaikan kepada ibu-ibu sekalian atau kalau ya sebenarnya secara umum Bapak Ibu gitu ya. Tapi ini khusus ibu-ibu. Karena itu ibu-ibu nanti kalau misalkan ada sesuatu yang dibutuhkan oleh ibu-ibu, bilang saja kepada Pak Dwi begitu aja ya, bisa nggak dilaksanakan atau dicarikan ini apa namanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Lebih-lebih yang paling penting itu kalau seandainya dari desa ini bisa ada kerjasama ya, kerjasama ada MOU mungkin dengan bupati, kemudian kerjasama prodinya ini sangat mendukung juga, saling mendukung antara kami di jurusan dengan ibu-ibu sekalian ya. Jadi itu mohon itu. Kemudian ibu-ibu ini sekarang kan zamannya pandemi ya. Sehingga di sini ya memang pandemi ini luar biasa, ini sudah gelombang kedua.
Kami sebenarnya tidak ingin ada gelombang ketiga yang mematikan. Yang kemarin itu banyak teman-teman dekat saya ini jadi korban juga itu ya, entah kayak COVID itu ya. Nah karena itu tetap ibu-ibu taati protokol kesehatan walaupun di desa, merasa di desa terus jauh nggak ada coronanya ya. Ibu-ibu mohon ini juga ikut ambil bagian untuk menjaga agar supaya penyebaran virus corona ini menjadi lambat bahkan bisa hilang. Ibu-ibu di dalam pandemi itu kan tentu yang namanya pandemi ini kan segala sesuatu usaha ini kan turun semua ya ibu-ibu ya. Jadi usaha apa saja ini banyak yang kolab, banyak yang tidak menghasilkan uang ya. Sekolah saja banyak yang mahasiswa itu juga banyak yang ini ibu-ibu itu yang menunda sekolah itu banyak juga ya, seperti itu. Jadi ditunda sekolahnya ya. Nah karena itu ini tentu karena dampak pandemi ini mengakibatkan perekonomian bangsa kita, khususnya masyarakat kita ini menjadi menurun, berkurang banyak ya. Nah di sini Pak Dwi, Pak Alan, kami tim ini ada sesuatu yang mungkin bisa dimanfaatkan dengan baik oleh ibu-ibu ya. Nanti ini adalah olahan cabai ya. Saya ngomong kemarin itu ya ada cabai tabur, kemudian ada saus ya, saus cabai, karena saus itu juga ada saus tomat ya. Nah, dan yang lain-lain, nah ibu-ibu kan bisa memanfaatkan kebunnya. Kalau di desa kan enak saja, apa saja dilempar sudah hidup, tumbuh dengan baik ibu-ibu ya. Itu. Jadi ini subur tanah kita ini. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya, nanti itu maksudnya adalah mendukung ekonomi ibu-ibu ya. Tapi bisa juga itu nanti dikelola sama ibu-ibu. Artinya di organisasi gitu. Kemudian menjadi desa iker-iker khusus olahan itu, kemudian menjualnya jangan di situ ibu-ibu, nggak laku, jangan-jangan itu, karena kalau di situ kan hanya orang-orang yang berkunjung, tapi nanti dimasukkan di web. Nah nanti minta tolong Pak Alan, ini bisa nanti next pengabdian kepada masyarakat berikutnya gitu, bisa itu diajari begitu ya. Jadi nanti kalau dikembangkan tidak hanya cabai saja, tapi yang lain-lain nanti, tapi minta supaya maju. Nah itu dibantu oleh teman-teman fisika ya, agar itu bisa dipasarkan dan itu global, bisa dunia. Nah karena itu kualitasnya harus dijaga itu ya. Kalau itu sudah terjadi seperti itu, ibu-ibu saya yakin itu nanti perekonomian khususnya di desa iker-iker ini sangat tumbuh dengan baik. Itu harapan kami adalah gitu. Jadi nanti harus diperhatikan betul, diterapkan betul, kemudian ditularkan di satu desa, kemudian nanti dimintakan bantuan ke UNESA khususnya di jurusan fisika, bagaimana memasukkan website. Nah di situ dikelola dengan baik, tidak usah eker-ekeran, tapi semua bareng-bareng mendapatkan hasil yang baik. Gitu. Saya kira itu saja, terlalu banyak nanti ya. Mohon maaf, saya juga nggak bisa hadir karena tugasnya wakai ibu-ibu ya. Ini terima kasih Pak Alan dengan Pak Dwi yang luar biasa ini yang bisa hadir di situ. Terima kasih Pak Dwi, Pak Alan, monggo dilanjut, matur nuwun, mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih disampaikan untuk Pak Tajur, Pak Dekan, sama Pak Rektor ini, Pak Prof. ini Rektor dari Universitas Dinamika, kebetulan dosen UNESA tapi ditugaskan sebagai Rektor di Universitas Dinamika. Di Surabaya juga. Stikom Surabaya dulu. Namanya Stikom. Stikom Surabaya berubah nama menjadi Universitas Dinamika gitu. Ya, betul. Oke, untuk kegiatan pembukaan insya Allah sudah selesai, nanti setelah ini akan langsung kegiatan di Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin terima kasih. Kami juga mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Saya akhiri, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan membuat ABCD, kemudian
ada saus cabai, ada cabai bubuk, kemudian ada stik cabai dan juga cabai. Ini sebagian sudah saya olah Ibu karena nanti mungkin waktunya ya Pak Ibu. Jadi sudah sebagian ini stik cabainya dari cabai Bu. Sudah jadi. Ya, ini Pak Ngapunten. Ya, jadi cabainya sudah saya buat bubuk juga. Jadi pertama kali Bu, kalau punya cabai yang banyak berlebih kita awetkan. Dijemur hasilnya seperti ini ya Bu, ini yang cabai besar. Kebetulan daerah sini itu tidak ada cabai keriting, akhirnya cabai besar. Okay? Jadi cabainya besar, cabai merah besar. Nah, kemudian ini cabai rawitnya yang saya beri segar, kemudian saya keringkan seperti ini. Untuk penggunaan, Ibu bisa kalau misalnya mau dibuat bubuk, maka cabai-cabai ini kita sangrai. Disangrai itu digoreng tanpa minyak. Jadi disangrai itu digoreng tanpa minyak. Maksudnya untuk mengeringkan juga untuk membunuh bakteri yang nempel. Kemungkinan ketika kita jemur itu ada debu atau apa gitu ya Bu, atau misalnya Ibu nggak sempat jemur di pasar banyak juga. Nah itu perlakuannya seperti itu. Nah kalau misalnya mau dibuat basah seperti aneka cabai, aneka sambal ya Bu ya, dan saus, ini saya membuat saus cabai ya, ini sudah sebagian saya sudah jadi. Itu cabainya di blensing Bu. Di blensing itu dicelup cepat di air mendidih. Nah ini saya sudah merebus air, kemudian sudah maka dimasukkan ini apa namanya cabainya ya. Setelah itu dibiarkan sampai mendidih 1 kali 100 derajat Celcius ya Pak ya, gitu ya. Tuh kemudian kita tiriskan. Nah, nanti kalau sudah, ini sambal ya Bu ya. Maaf, ini saya sambal dulu ya Bu. Gak apa-apa ya Pak ya. Ya. Setelah itu nanti kita blensing, kita angkat, kemudian kita tomatnya juga di blensing. Ya. Tomat juga di blensing. Ini dalam rangka mengawetkan. Jadi proses mengawetkan pertama itu sudah dijemur, pelakuan menjemur. Kalau tomat dijemur itu jarang ya, karena kandungan airnya tinggi ya Pak ya. Sehingga kita blend saja, kemudian nanti kalau sudah maka dihaluskan ya Bu ya, dihaluskan. Ini sudah mulai empuk, nanti kita haluskan dengan bumbu. Hasilnya seperti ini Bu. Kita campur dengan bawang putih. Bawang putihnya juga di blend ya Bu ya. Apa Bu bawang putih? Bawang putih untuk meningkatkan rasa, wangi juga. Oke. Jadi ada bawang putih, diresap juga ada Bu, nanti boleh dulu baca. Ya, kemudian dihaluskan, hasilnya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah maka ditambahi kaldu. Ya, tambah kaldu coba saya. Ini sudah. Hasilnya seperti ini Bu. Jadi ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, Ibu saring. Karena sulit sekali, karena ini biji cabai itu kalau sudah dikeringkan itu kan keras, nggak seperti yang segar. Jadi kita saring, hasilnya seperti ini ya Bu. Terus tambahkan gula dan garam pastinya ya Bu. Ini sudah pengawet, dengan memasak maka mengawetkan. Nggak boleh asin-asin ya Bu ya? Boleh Pak kalau mau asin. Oh gitu. Ya. Okay. Kalau enggak, maksudnya benar nggak boleh asin-asin. Gula dan garam itu adalah salah satu bahan yang bisa mengawetkan bahan makanan. Sehingga yang ditambahkan ke sini ke dalam saus cabai ya. Ini seperti ini hasilnya. Ibu boleh ada anak ibu boleh bantu apa? Berarti saya dibantu dicontohkan ke ibu, ditunjukkan. Jadi ini prosesnya seperti ini sampai betul-betul mengental ya Bu ya. Jadi ibu boleh masak, mau Mbak Tin dibantu Mbak Tin ya. Jadi dimasak sampai mengental, tidak usah diberi pengental. Tapi jika ibu ingin biaya produksi itu berkurang,
boleh ibu beri pengental tapi dari tepung maizena ya, tidak tepung kanji. Karena tepung maizena itu dibuat dari pati jagung yang hasilnya lebih bagus, jadi kental, kemudian jernih. Terus kalau misalnya gula, boleh gula merah boleh, tetapi hasilnya warnanya akan lebih kusam. Kalau gula putih dia akan jernih, tunggu ya. Jadi sekali lagi ke selera. Cuma kalau misalnya ibu ingin tampilannya lebih cantik, pakai gula pasir. Gula pasir itu gula tebu ya, olahan dari tebu. Itu ya Bu ya, sampai mengental. Nanti kalau udah dingin dimasukkan di toples Bu ya, enggak plastik tapi botol kaca. Atau kalau di yang kita lihat di Indofood itu ya, itu plastik juga boleh, cuma perlakuannya memang beda. Kalau di pabrik itu kan ada proses ya, langsung gitu. Kalau itu boleh, jadi anget-anget dimasukkan di botol. Kemudian botol yang sudah dimasuki sama bahan tadi boleh disterilkan ya. Disteril itu direbus dengan air hangat ya Pak Dwi ya, disterilkan, nanti bisa awet. Nah seperti ini. Gula batu tidak boleh tuh. Dalam? Gula batu. Gula batu. Mahalan Pak. Iya boleh, cuma lebih mahal. Gula batu itu sebetulnya hasil kristal ya Bu ya, kristal dari itu ya, tapi lebih mahal ya Bu. Iya Bu, ini saus tabenya. Ibu boleh dicicipkan ke ibu besar bikin nih ya. Iya, dan ya tak ambilkan sendok. Dibawa seininya Mbak Tim. Iya sama teflonnya. Ya, boleh diincep ya Bu. Ya Bu ya. Oke, sambil incep. Ada yang ditanyakan Bu? Ada yang tanyakan? Ya, ada yang tanyakan Bu? Gimana? Itu sausnya kan hampir mirip sausnya ABC, cuma kurang kental ya Bu ya. Masakannya kurang lama. Itu tadi tambahkan ya Bu. Ya, Ibu kalau misalnya mau pakai cabai yang segar boleh. Cuma kan ini dalam rangka mengawetkan. Jadi proses mengawetkan pertama sudah bahan dijemur tadi ya Bu ya. Terus ini perlakuannya ya. Oke. Sudah, ya Pak. Ada yang tanyakan Ibu dari sini? Nah, ya sudah ya Bu ya. Kemudian kalau membuat sambal udang Bu ya. Jadi nah, kalau sambal udang, matikan. Sambal udang sama seperti ini, cabenya yang tadi di blender, hasilnya ini. Kemudian udangnya ikut di blender. Udang matang. Jadi saya pakai udang matang lebih enak. Kalau mau udang kering, biasanya ebi itu udang seperti ini Bu, tapi direbus di air garam. Terus itu dijemur. Nah, perlakuannya dia harus direndam di air panas dulu. Kalau nggak begitu nggak bisa diolah. Sehingga di sini kan banyak udang, biasanya beli Mas, harganya juga murah ya. Nah, apa nol di udang ini? Jadi udangnya ini saya cuma rebus. Nah, Ibu kulitnya udang jangan dibuang ya. Jadi kulit udang itu disangrai, ditumis tanpa minyak. Kemudian nanti dibuat kaldu, direbus. Nah, setelah kita sangrai, kulit, ekor, kepala itu loh Bu, jangan dibuang, kaki juga. Jadi disangrai. Setelah itu kita kasih air. Disangrai itu untuk menghilangkan aroma amis, ya. Juga membunuh bakteri yang ada di udang. Setelah itu Ibu kasih air dingin. Direbus api kecil, ditambahkan batang seledri. Batangnya seledri ya Bu ya, bukan daunnya. Kalau pakai daun, itu warna dari kaldu akan hijau. Jadi pakai batangnya. Batangnya seledri, terus habis itu pakai bawang pre, boleh pakai bombay, kemudian potongan wortel. Ibu rebus. Nanti setelah itu disaring, dibuat untuk kaldu. Ya, untuk nambah gizi.
bisa Ibu tambahkan untuk membuat tadi saus itu, saus sambal. Kalau misalnya banyak itu jangan dibuang. Terus disimpan, disare, disimpan di kulkas. Nanti sewaktu-waktu bisa menggunakan itu untuk tambahan masak. Untuk sayur asam-asam enak Bu, kayak tom yum goong, sayurnya orang Korea itu, yaitu pakai kaldu udang. Membuatnya seperti itu ya Bu ya. Ya. Kemudian di blender sudah seperti itu, kemudian dimasak lagi. Hasilnya seperti ini Bu ya. Maaf, sudah jadi ya Bu, ini sambal bajak mana sambal. Nah, hasilnya seperti ini. Boleh diicip Mbak Tini Sewu? Boleh Ibu-ibu boleh diicip? Kerupuknya lebih mantap. Gak boleh dibuang punyanya Mbak Uci. Nanti bikin sendiri Bu ya. Banyak. Kan udah di sini tinggal ngerok juga ditambah. Banyak tambahnya Pak. Jadi kerupuk juga. Kalau misalnya tidak ada udang, Ibu boleh ikan. Ikannya dikukus dulu ya, terus diambil ininya, dikeriki gitu ya, terus dimasak. Ya Bu ya, boleh. Ya, ada pertanyaan? Sambal teri juga begitu Bu, ini juga sudah jadi terinya. Jadi ini teri itu dihilangkan kepalanya Bu, sama ya, terinya dihilangkan kepala sampai lihat. Terus nanti digoreng. Setelah digoreng, Ibu boleh di blender, di food processor ya Bu, yang khusus ini ya. Kalau blender itu mungkin agak sulit, Ibu bisa yang blender itu ada yang untuk kering tuh, bahan kering itu di blender dulu. Nah nanti baru dicampurkan, dimasak. Hasilnya seperti ini hasilnya. Sambal gimana buka saudara? Kalau ada nasinya. Iya, ada nasinya. Kayak ibu Pak. Ibu tadi sudah saya bawakan. Sudah lama. Ya, jadi ini sambal terinya boleh diicip Mbak Titin. Sambal terinya. Kalau ini sambal bajak. Jadi ada pertanyaan Ibu ke sambal udangnya? Sambal teri. Kenapa kepala yang dihilangkan? Kepala sama pahit Bu. Iya. Jadi kalau kalian mau membuat sambal goreng kering itu, kepalanya dihilangkan. Iya, teri yang besar itu. Ya. Ini sambal teri namanya Pak. Ini Kalau kita pahit, aku mau tekan sama Meh cepat sambal. Oh iya, kalau kecuali teri nasi ya Bu ya. teri nasi. Kecil itu. Ya. Itu ini yang saya pakai ini teri nasi karena saya dari teri kok kelamaan Pak Dwi. Jadi saya pakai teri nasi, saya masak. Kalau yang beli yang kering direndam dengan air panas untuk mengurangi garam yang ada di bahan tadi. Ya, jadi kalau misalnya yang segar langsung digoreng, tetapi kalau dengan beli yang kering direndam dengan air garam, habis itu ditiriskan, digoreng. Ya Bu ya, supaya lebih mudah dan mengurangi rasa asin daripada beef tadi. Oke, ada yang tanya kan Bu, teri, udang. Oke. Selanjutnya yang bajak ini, sambal bajak ini sama Bu, sama dengan apa namanya, cuma ini ada tambahan tomatnya. Ya, di resep itu kan ya, di resep nggak ada sambal bajak. Ini saya buat karena ada lebihan dari saringan ini, saus cabai. Ya, eman kan dibuang. Jadi setelah saya saring, itu masih ada, saya buat sambal aja. Saya tambahin. Jadi nggak ada yang terbuang semua. Oke. Nah, pengawetan, proses pengawetan lagi, proses memasak. Ya Bu ya, proses memasak itu juga cara mengawetkan. Ibu-ibu harus perhatikan alatnya juga, bahannya, sehingga bahan makanan yang kita olah itu akan jadi awet. Bu ya Bu. Tuh. Ada pertanyaan Bu? Kalau ini bubuk cabai rawit. olahan lagi Ya, Bu ya. olahan lagi, di situ ada ya Bu ya. Bubuk ya. Iya, jadi Ya. ini cabai yang tadi, cabai rawit yang kita keringkan, tetap perlakuannya kita sangrai. Nah, setelah kita sangrai, kita tambahkan dengan bawang putih goreng, Bu. Ini bahannya, Sewu. Ya, jadi ini Bawang putih. bawang putih yang sudah digoreng. Goreng. Seperti ini. Lomboknya juga. Lomboknya disangrai Pak Oh, Dwi. disangrai Ya. aja. Ya, kalau misalnya ibu-ibu mau membuat bawang putih bubuk boleh. Jadi bawang putihnya itu
selai di tipis-tipis, dirajang tipis-tipis, dijemur. Nanti kalau sudah baru dihaluskan. Bawang putih bubuknya begitu. Jadi di blender, ya, nggak usah digoreng tapi dijemur kalau misalnya. Yang bawang putihnya nggak usah langsung, ya. Oh iya, tadi ada yang tanya Bu, boleh di oven? Boleh, cuma hasilnya itu warnanya kurang bagus, ada warnanya agak kehitam, hitam-hitaman begitu, nggak secerah ini. Iya, seperti gosong. Jadi cukup dijemur kemudian disangrai. Kalau nyangrai itu kan mesti ya diaduk-aduk itu ya, api kecil, pasti api kecil supaya rata. Itu ya. Jadi ini di apa namanya? Di blender, kemudian setelah di blender diayak, kemudian disangrai lagi untuk mempertahankan keawetan bubuk cabai. Nggih, monggo ini. Yang ini Itu bubuk cabai. rawit. Dalam bubuk cabai besar. Kenapa, Bu? Cabai keringnya itu. Kan kita enggak pakai pengawet. Nggih. Bisa tahan berapa lama? Nah, untuk ketahanan ini saya belum mencoba Pak Dwi, tapi ini ya? ya, semisal apa namanya? Untuk sendiri ya, itu 1 bulan awet. Untuk dijual 1 bulan aman. cukup ya? Iya, iya. Sama itu makannya saya Saulan Iya. Mungkin sampai habis. Tapi paling tidak kita punya stok ya Bu ya. Betul. Kita punya stok kalau misalnya pada saat musim cabai mahal itu kita bisa punya stok cabai. Nah, ini cabai besar sama cabai rawit ya Pak? Ya, ini ya. Ini cabai besar. Cabai besar juga dari cabai yang tadi ya Bu ya. Potong-potong. Oh iya, untuk cabai besar itu setelah jemur kita potong-potong Bu supaya bijinya itu hilang dari dalam. Ya, nanti dari situ mudah sekali untuk membuat itu. Untuk menghaluskan dari bahan itu. Nah, dari cabai ini kita olah menjadi stik cabai. Sudah saya Sudah dicek Pak, sudah bagaimana? dicek. Gimana Bu? Enak ya? Ini variasi Bu, jadi ibu-ibu bisa membuat olahan dari cabai, warnanya juga cantik. Kalau misalnya mau enak lagi, boleh ditambahkan udang. Wah, tambah mahal ini berarti. Keju boleh juga, ya Bu ya. Kalau misalnya hanya ini boleh juga dikasih keju, tapi ini saya nggak makan. Gimana Bu? Sudah enak kan? Sudah enak Bu. Iya. Oh ya, yang abon cabai belum ya tadi ya? Abon cabai seperti ini. Jadi ini abon cabai itu ada bumbunya Bu. Kalau yang bubuk cabai, maaf, ini ya, ini boleh nih Pak. Ini yang sudah dibuka Pak. Ya. Jadi kalau bubuk cabai, iya ada rasa. Ada ayamnya. Ada kaldu ayam. Nggih. Bahannya ada di resep, ada bawang merah keriting. Kalau misalnya bawang merah, cabai merah keriting atau cabai merah besar, kemudian cabai rawit, ada gula, ada garam, kemudian kaldu. Ini bahannya seperti ini, gula, garam, kaldu. Ya. Ya. Gula, garam. Ini kaldunya ya? Iya. Kaldu kering. Kaldu kering. Setahu saya kaldu basah itu. Kaldu itu masak. Itu loh. Seperti masako, Royco, semacam itu. Ibu kalau biasa terbiasa memakai itu boleh, tetapi kalau tidak terbiasa, ibu boleh gantikan dengan gula pasir, ya, gula pasir, karena mungkin ada yang tidak menyukai itu ya. Kalau saya ini tidak pakai Royco atau masako. Ya. Tadi ada kaldu ayam bubuk juga ada Pak. Asam yang ya. Itu membuatnya sama, dihaluskan semuanya di blender, kemudian ditapis. Bahan kering-kering itu di blender, kemudian ditapis. Ditapis. Ya. Ya, jadi bahannya seperti itu ya Bu ya. Oke. Akhirnya kan Bu, mungkin terlalu cepat kan saya? Kira-kira selama itu nggak menggumpal, tempel. Iya, penyimpanannya Bu.
Jadi setelah ini boleh dimasukkan di tempat yang tertutup. Memang kalau terbuka menggumpal karena dia juga mengandung karbohidrat ya Pak ya. Kalau kena oksigen, kalau udara itu ya uap air atau udara itu bisa menggumpal. Karena ya itu tadi, karena bahan di dalam bahan tersebut mungkin juga ada gulanya, itu ya Pak ya, kayak gitu. Betul, bisa menggumpal kalau dia terbuka. Karena kandungan karbohidrat ya Pak ya. Ada yang tanyakan lagi Bu? Oke, kita membuat ini apa namanya bergedel ya Bu ya. Sebetulnya bergedel itu variasi aja Bu. Iya, bahannya itu tetap cabai ya Bu ya. Cabai besar kita buang bijinya. Ya, kemudian ada kentang. Kentang ini sudah digoreng, kemudian dihaluskan, tetap dicampur dengan bubuk cabai Bu. Nah, bumbunya seperti Ibu suka, biasanya karena ini menggorengnya cepat, maka semuanya sudah dalam keadaan matang. Ayamnya boleh direbus dulu, kemudian dihaluskan, boleh dalam keadaan segar. Nah, hasilnya seperti ini Bu, kalau sudah dicampur sama bubuk cabai, kentang tadi dihaluskan, dicampur seperti ini. Kalau misalnya mau ditambahin daun-daun, misalnya daun bawang, daun seledri. Nah, setelah itu Ibu boleh masukkan di sini. Jadi ada pantulan. Iya. Wow, keren. Jadi kita nggak pakai tangan-tangan lagi dan pasti cantik hasilnya. Oke, seperti ini Bu ya. Nah, mau digoreng boleh. Seperti ini Ibu ya. Kemudian diselipin sewu Pak. Sewu. Ini Bu, hasilnya Bu ya. Oh, sudah tadi. Ya, seperti ini ya Bu. Jadi ini untuk variasi. Kalau misalnya apa namanya cabenya sedang berlimpah, nggih. Coba. Ya Bu. Ini dalamnya juga cabai Bu, cabai bubuk. Biasanya kan kalau buat bergedel tanpa ada cabai. Nah, karena ini cabenya berlimpah, kasih cabai. Nggih. Ini namanya Bergedel cabai Pak. bergedel cabai. Dimakan sama cabainya. Boleh ya, cabai. Karena cabai itu juga oke, yang suka pedas ya Bu ya. Hasilnya seperti yang ditumpeng tadi ya Bu, boleh dilihat itu Pak, boleh di ini kan. Mana tadi tumpeng? Tumpengnya Mbak Din pinjem Mbak Din. Sudah dicoba Bu tadi? Sebagian? Pedas Bu? Nah, ya ini ibu-ibu ya, hasilnya ya ini loh. Ada apa tadi? Gel cabai ini. Terus ada yang bentuknya ini juga Ibu. Yang itu. Iya, itu Pak. Oh, jadi ada dua. Ada dua yang itu yang berbeda tanpa cabai. Minum dulu ya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti setelah itu digoreng apa namanya, diolesi dengan telur dulu baru digoreng. Oke. Ya. Udah, sip. Iya Bu ya hasilnya. Habis diselimuti sama telur dikocok. Ibu kalau mau ngocok telur supaya putih telur dan kuning telur dicampur rata pakai garpu. Jangan pakai sendok ya. Garpu. Iya ya. Nah, itu juga teknik. Ya. Kalau pakai sendok pakai lama, ya. Jadi pakai garpu sehingga cepat. Ada ilmunya ternyata. Iya, nanti kalau nggak bisa nggak. Oke. Terus ada pertanyaan untuk itu Bu? Ada pertanyaan? Nah, selanjutnya membuat ini apa namanya? Stik cabai. Ya Bu ya. Buat stik cabainya gampang banget Bu, ini tepung terigu. Nah, untuk hasil kue yang digoreng, Ibu menggunakan tepung terigunya yang protein rendah. Kalau di pasar, Judulnya apa? judulnya, mereknya kalau punyanya Bugasari itu merek Kunci. Oh, Bu. Kunci. Mahal enggak? Enggak. Kunci. Ya, Kunci ya Bu ya. Tuh, enggak mahal kok Pak. Oke. Oke, jadi
tepung terigu Ibu, kemudian ada margarin. Kita pakai margarin saja. Ibu tahu beda margarin sama mentega? Nah, ini penting. Warnanya Ya. sama. Satu, Ya. kalau mentega itu lemak yang diperoleh dari susu binatang, dari hewan, dari susunya hewan, itu mentega. Di pasaran itu banyak merek Bu. Nanti kalau di pasar biasanya beli yang room butter gitu ya. Room butter ada mereknya. Blue Band itu masuk margarin. Tapi kualitas bagus Pak. Kalau margarin itu lemak yang diperoleh dari tumbuhan. Tumbuhan itu bisa dari kelapa sawit, dari kelapa enggak, ya. Tuh ya. Jadi, nah kalau mau dibuat kue itu memang beda hasilnya. Kalau mentega itu hasil yang diperoleh nanti akan teksturnya akan lembut, empuk. Tetapi kalau margarin dia cenderung bentuknya bagus tapi keras. Ya, Ibu. Ya. Jadi makanya ini kan karena keras jadi kita pakai margarin. Ibu kalau pengen keras kasih margarin. apanya hampir keras ya, Pak? Itu skillnya. Ya, Kalau jadi pengen lembut kasih apa pakai Bu? mentega. Mentega. Itu ya Bu ya bedanya. Tuh. Makanya kalau Ibu lihat di pasar itu kue keringnya itu cantik-cantik tapi rasanya nggak enak karena pakai margarin. Kalau membuat sendiri diaplos Ibu 50% margarin dan mentega supaya rasanya enak, bentuknya juga cantik. Ya. Kalau ada yang harga mahal mesti pakai mentega yang mungkin berkualitas. Margarinnya juga berkualitas karena di pasar itu banyak sekali merek. Ya. Itu ya. Nah, kalau tepung terigu itu juga banyak merek Ibu. Jangan kalau untuk kue kering itu ya sebaiknya yang protein rendah tadi. Ya, kalau di pasar tahu gorengan gitu. Kamu Ibu sudah bilang untuk gorengan itu mesti akan dikasih ya. Tapi kalau untuk roti pasti yang pakai yang protein tinggi, yang mereknya Cakra atau apa gitu ya. Tapi kalau mau membuat kue kering ataupun cake itu yang protein sedang, yang merek segitiga biru. Ya, itu bahan ya. Gampang ini hanya dicampur, ibu-ibu nyampur itu kering, bahan kering dulu. Jangan yang basah. Ya, jadi bahan kering dicampur dulu. Ada mentega, ada ini, ada apa namanya? Ada mentega, ada garam, ada ya. Ini sudah campur begini Bu. Habis itu baru cairan. Telur masuk. Telur dulu, telur masuk baru air. Nah, air juga itu nggak sembarangan, bisa air. Kalau Ibu mau, ini kan dipegang tangan, diproses lama. Sebaiknya menggunakan air es. Makanya di situ kan resepnya bulan pakai air es, ya supaya tetap renyah ketika bahan ini diolah itu kan diulek, dikader pakai tangan ini itu supaya dipertahankan formula yang ada di dalam bahan. Ada rahasianya ya Bu ya? Ya. Air es tadi ya. Air es itu untuk mempertahankan kerenyahan daripada kue. Oke. Nah, oke. Terus campur Bu ya bahan kering tadi. Nah, seperti ini baru telurnya masuk Bu. Nanti kalau kurang basah, Ibu bisa tambahkan air. Ya, air jangan langsung semuanya karena mungkin tepung juga serap air. Kalau misalnya dia produksinya lama biasanya butuh air banyak. Seperti berasnya Ibu itu loh, kalau baru panen ini kan airnya memang sedikit. Ya, tapi kalau beras lama itu airnya banyak. Nah, sama. Jadi produksi bulan kok sampai gak podo ya itu. Makanya kalau memasukkan bahan itu kalau semua bisa baca resep, tapi teknik harus tahu. Ya, jadi gitu ya Bu. Kalau sudah tercampur rata begini, telurnya masuk. Bisa Ibu telurnya dikocok dulu baru dicampurkan. Supaya cepat ininya bentuk peratanya. Nah, telur baru air sini baru dicetak. Ibu kalau nggak punya cetakan seperti ini, boleh di rolling di blender, digulung pakai biasanya pakai gelas. Pakai apa Bu? Botol, sorry. Pakai botol. Boleh pakai tongkatnya pramuka juga boleh. Kan banyak ada ya, tapi dibersihkan dulu ya Bu. Ya itu baru dipotong-potong, hasilnya terus digoreng Bu. Ya, seperti itu. Ini kayak nyelap orang semuanya. Iya, boleh nanti setelah itu di apa namanya?
dikasih apa Mas itu? Merah. Ya. Nah, ada pertanyaan di sini. Saya lanjutkan nanti dilanjutkan di rumah aja ya. Oke. Nah, untuk menghitung harga jual, Ibu nanti bisa menjumlahkan semuanya. Misalnya belanja habis 20.000 misalnya. Nah, tambahkan bahan bakarnya, penjualan alat, kemudian tenaga. Karena Ibu kan butuh minum. Apalagi misalnya minumnya teh botol. Terus, ya alat itu kan nanti aus ya, alat itu kan rusak sehingga perlu diganti. Ya kan Ibu kalau buat itu, wih aku nyisihkan 5.000 untuk alat. Nanti kalau dikumpul sendiri. Nanti kalau cuklek ini kan perlu beli Bu, meskipun hanya 2.500 misalnya. Wah pakai uang itu. Nah kemudian bahan bakar juga kan bayar listrik, bayar air dan sebagainya itu. Nanti kalau sudah semua jumlahkan jadi satu. Misalnya setelah dijumlah hasilnya 50.000. Terus ini kemarin saya timbang segini 100 gram. Saya membuat itu 250 tepung bisa jadi 400 gram. Ya. Iya. Saya bungkus 2, yang lain itu kemarin ada tamu Pak, saya lihat saya membuat kok bulan coba ini kok. Ya, terus nanti dibuatkan lagi begitu ya. Jadi ini 100 gram. Nah, kalau kemasan seperti ini sekarang sudah banyak di toko ya Bu ya. Ibu juga bisa ke Yudis itu bisa membuat label. Label jangan lupa nanti di komposisinya ditulis itu, terus buatnya kapan, nanti tahan sampai berapa. Kalau gini kalau rapat membuatnya bagus, gorengnya juga dialas, jangan pakai itu loh Bu, koran loh ya. Setelah saya pernah lihat, setelah digoreng itu diletakkan dialasi koran. Tintanya. Oh jangan Pak. Karena tinta itu minyak kan Bu, sehingga Ibu boleh pakai sekarang banyak kertas roti itu loh. Ya, yang mana itu untuk alasnya. Ya Bu ya. Minyak bisa. Ada lagi sekarang yang kayak tisu gini Bu, warnanya coklat itu loh. Masaknya bisa. Ada nanti Ibu beli di pasar mesti ada untuk alat. Jadi nanti juga dihitung itu Bu, jangan beli itu ya dihitung. Iya karena hygiene dan keawetan makanan kan. Kita memperhatikan itu. Orang nanti makan kalau misalnya tahu begitu, waduh digoreng kayak ndure koran gitu kan sudah nggak mau makan. Ya, itu ya Bu ya. Tahu pulang kan nggak tahu ya Bu. Nah, itu. Nanti kalau sudah Bu, sudah dihitung semua, misalnya 50.000. Semua belanja dengan tenaga alat, bahan bakar dan sebagainya. Ini jadi berapa porsi? Misalnya jadi 5, berarti 50 dibagi 5 berarti segini 10.000. Contohnya seperti itu. Sudah termasuk kemasan. Ya Bu ya, menghitungnya seperti itu. Menyenangkan kalau berapa bulan ini harus menyisihkan berapa? Monggo biasanya terkecil itu ya 5.000. Untuk penyusunan alat 5.000. Dan membuatnya berapa jam itu juga. Kalau sehari mopot yo kira-kira sekali kira-kira diperhitungkan sampai begitu ya Bu. Kalau membuatnya sebentar ya jangan banyak-banyak. Kok oh iya penyusunan tenaga kerjanya terlalu banyak. Nah seperti itu diperhatikan sehingga penjenengan ketika memproduksi sesuatu itu nggak akan rugi karena sudah dihitung seperti itu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Luar biasa Bu Wulan. Kasih plus dulu ya Bu.